Seberang sungai sana itu sudah masuk ke Kediri. Ini perbatasan Kediri dengan Tulungagung. Ini saya berdiri di Kediri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tadabbur Adventure. Jadi pada hari ini saya akan menuju ke salah satu perbatasan Tulungagung dan Kediri ya. Kalau sebelumnya kita sudah ke perbatasan Tulungagung Trenggalek via Gunung Wilis, sekarang saya akan mencari salah satu perbatasan Tulungagung Kediri di kaki Gunung Wilis, tepatnya di Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang. Dan tentunya ini tempatnya terpelosok ya, atau pedalaman. Jadi ini saya startnya dari Mojosari Kauman dan ini sampai di Karangrejo. Nah, ini pertigaan Karangrejo, kita belok kiri. Ini searah dengan ke Laweyan ya, atau ke air terjun Laweyan. Jadi yang berada di Sendang sana. Ini searah menuju SMA Karangrejo ya, tapi nanti sebelum arah nanjaknya kita akan belok ke kanan ya. Jadi nanti ada gang ya, ada pertigaan kecil. Nah, pertigaannya yang depan ini. Oke, sekarang kita belok kanan. Jadi untuk akses ke Sendang sendiri banyak ya, ada yang lewat SMA Karangrejo dan ada juga yang lewat sini. Sebenarnya ada lagi ya gang di depan itu, setelah SMA Karangrejo itu kan ada gang ke kanan, itu juga menuju ke Nyawangan. Cuma saya ingin mencoba dari sini ya, karena ini mumpung hawanya masih segar, karena tadi saya berangkat sekitar jam 9 dan lumayan sepi ya. Ini ada portal apa ini, seperti desa wisata gitu. Nah, kita lurus saja di sini. Ini pemandangannya sangat indah ya di sini, kanan kiri ada perkebunan tebu sebelah kiri ya maksudnya. Terus kanan ada persawahan warga. Oh iya, di video saya sebelumnya saya menuju ke salah satu bekas pabrik kopi ya, dan juga di sana juga terdapat loji atau rumah Belanda. Jadi ini letaknya hampir berdekatan dengan lokasi itu ya. Cuma ini agak ke kanan dikit ya. Dan insya Allah nanti sebelum ke perbatasannya saya akan melihat dulu salah satu pabrik karet ya. Lebih tepatnya pabrik karet yang masih beroperasi sampai sekarang. Dan kalau nggak salah itu sudah ada semenjak zaman Belanda dulu ya. Cuma untuk akses ke sana itu tertutup atau harus izin dulu. Kalau kemarin kita izinnya itu mudah ya, karena ada penjaganya yang insya Allah bersahabat, dan lokasinya pun juga dijadikan sebagai pondok. Jadi untuk pabrik karet yang akan kita tuju ini sepertinya agak ketat ya, tapi kita lihat dulu nanti bagaimana, apa bisa melihat juga di dalamnya atau tidak. Nah, ini jalannya agak liku-liku ya. Ini masih menuju ke Nyawangan. Ini saya ambil jalan pintas. Ini searah dengan ke Bukit Lumpang ya. Pastinya tahu ya, Bukit Lumpang itu ada di Desa Nyawangan juga. Nah, ini saya sambil lihat-lihat map, karena saya juga tidak hafal ini. Karena terus terang saya baru kali ini ya ke daerah sekitar Nyawangan sana. Karena sebelumnya saya hanya ke daerah itu yang air terjun Jurang Senggani dan daerah air terjun Laweyan ya, atau yang ada di Penampian sana. Nah, jadi di sini seperti inilah ya, ini treknya seperti ini. Tadi aspal enak sekali, sekarang sudah berupa cor-coran lagi. Dan di depan itu ada penjual es krim ya. Insya Allah. Nah,
Jadi seperti inilah ya, ini suasananya. Kanan kiri tanaman tebu, dan sepertinya ini minim penerangan ya. Kalau malam hari mungkin gelap sekali di sini, jadi harus hati-hati. Nah, kalau dilihat ini sudah mulai ada rumah warga yang mulai dibangun. Nah, insya Allah ini ya, kita masuk ke salah satu portal ini. Ini adalah portal atau pintu masuk ke desa Picisan ya. Nah, ini desa Picisan. Jadi sebelum ke desa Nyawangan kita lewati desa Picisan dulu, dan treknya masih sama seperti tadi. Untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Sendang itu biasanya luas-luas ya, seperti desa Picisan, desa Nyawangan, desa Geger, desa Mulurup, itu biasanya luas-luas. Karena di Tulungagung itu, kalau di daerah gunung itu desanya itu luas ya. Jadi entah kenapa seperti itu. Jadi semenjak saya keliling di Tulungagung, setelah saya lihat-lihat itu ternyata ya memang luas juga itu desanya ya. Desa-desa yang ada di pegunungan. Entah mungkin apa karena faktor daerah yang banyak lahannya yang naik turun atau bagaimana. Saya juga kurang tahu. Jadi ya beda ya dengan pedesaan yang ada di dataran rendah. Ya mungkin untuk pembagiannya pun juga banyak ya, berupa dusun-dusun. Jadi dari desa itu dibagi lagi menjadi beberapa dusun. Untuk desa Nyawangan kalau tidak salah ada sekitar 9 dusun ya. Itu ada dusun Sumberingin, Klegen, dusun Kerajaan, terus ada banyak lah lainnya. Tapi untuk lokasi yang saya tuju ini berada di paling pojok ya. Jadi untuk nama dusunnya ini saya kurang tahu karena di peta masih belum ada. Karena ini berada di dalam hutan ya, jadi kalau dilihat juga saya kurang tahu. Nah, di depan ini kita memasuki dusun Picisan ya. Ini dusun Picisan, masih di desa Picisan ya. Jadi lokasi yang saya tuju itu setelahnya desa Picisan, namun ini seperti yang saya bilang tadi letaknya di pojok dan terpencil. Dan sebelah kanannya itu sudah Kediri, terus sebelah kirinya itu masuk ke Sendang ya. Jadi ini benar-benar pedalaman. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana pemukiman warga di sana. Kalau sebelah sini daerah Picisan ini rumahnya terlihat modern ya, jadi banyak bangunan seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Jadi nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini kita ambil ke kanan ya. Ini ada jalan percabangan arah Boso ini, dusun Boso kalau nggak salah ya. Kalau lurus itu arahnya ke Bukit Lumpang ya, Bukit Lumpang yang ada di desa Picisan juga. Tapi ini kita ambil ke kanan. Ini biasanya digunakan untuk jalur goes ya. Yang seneng goes naik sepeda biasanya lewat sini juga, nanti juga menuju ke pabrik karet nanti. Nah, seperti inilah treknya ya. Ini memang cocok untuk bersepeda ini ya. Tapi harus tetap berhati-hati ya, karena meski sepi ini jalannya ini agak licin ya, karena agak berlumut kalau musim penghujan. Ya meskipun jarang orang lewat naik motor, tapi ya buat jaga-jaga ya harus hati-hati. Dan di kanan kiri ini banyak kebun tebu tadi ya. Ini ada bambu-bambu. Nah, ini juga ada seperti apa ini ya, tempat warga ini ya. Nah, ini jalannya emang enak di sini ya untuk goes ini. Jadi jalannya naik turun, dan ini seperti trek downhill ya. Insya Allah. Tapi ini kalau naik motor juga harus hati-hati ya, karena harus
remnya ini harus benar-benar makan ini ya, istilahnya kalau bahasa Indonesianya apa ya, remnya harus berfungsi. Nah seperti ini turunannya, ini lumayan tajam ini turunannya ya, ini memang cocok untuk buat goes ini. Dan ini masih turun terus ya, nanti kita akan sampai di pertigaan ya kalau nggak salah. Dan ini kanan kiri ini hutan ya, ini ada kebun warga tapi ya bisa dikatakan hutan lah ini. Nah ini tikungannya tajam seperti ini harus hati-hati ini ya. Oke, harus hati-hati, emang cocok ini untuk bersepeda ini. Dan ini sepi ya, ini hari Sabtu, jadi jarang sekali warga lewat sini ya, mungkin hanya beberapa saja. Tapi sepanjang saya lewat sini ini hanya menjumpai warga yang lewat 1, 2 atau 3 tadi. Nah ini tikungannya tajam seperti ini ya. Ini asik nih. Nah di depan itu ada pertigaan. Nah nanti kita belok ke kiri, ini ada warung ya. Kalau ke kanan itu kalau nggak salah arah ke Mojo ya, ke Kediri, cuma jalannya ini agak banyak batunya, agak makadam itu ya, tapi makadamnya itu kerikil, jadi agak bahaya. Nah ini kita ambil kiri, nah ini arah ke Desa Nyawangan yang paling pojok atau ke perbatasan Kediri tadi. Ini searah dengan pabrik karet yang saya bilang tadi ya. Nah seperti inilah treknya. Masya Allah. Nah di kanan ini ada kebun apa, ada sawah ya, ini sawah terasiring. Masya Allah bagus ini. Oh ini ada jembatan ya, ini jembatan tua, ada pipa airnya juga. Sebentar saya berhenti dulu, nanti saya video ini bagaimana jembatannya. Nah seperti ini ya, dan ini ada pipa airnya. Oke sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ya, kita lurus saja dari sini, dan treknya sama seperti tadi ya, berupa cercoran, dan kanan ini seperti lembah ya, jadi ada sawah terasiring juga sebelah kanan ini, dan kita hampir sampai ini sepertinya. Dan ini benar-benar daerah pedalaman ini ya. Jadi kalau penasaran daerah pedalaman Tulungagung ya seperti inilah ya. Tapi meski begitu, nah ini ada mobil mas ini ya, ada mobil, ada rumah-rumah yang lumayan modern ini ya. Itu platnya luar kota kalau desa. Nah kita ikuti saja jalannya. Dan ini ada gabah ya, gabah yang dijemur. Jadi sepertinya warga sekitar sini ini bermata pencaharian sebagai petani ya, petani padi. Terus ada yang berkebun juga, mungkin kebunnya berupa apa ya, ini seperti kopi atau apa ini, kurang begitu jelas. Nah kita treknya ini agak naik, kita ikuti saja. Oke, bismillah. Dan ini rumahnya juga sudah modern ini ya, sebelah sini, sebelah kiri. Nah ini ada SD Picisan 3. Oh di sini ya ternyata, paling pojok sini. Ini SD Picisan 3. Wow ini lumayan luas ya SD-nya. Ini mungkin SD terakhir yang akan kita jumpai, karena setelah ini kita akan masuk ke Desa Nyawangan, tapi kurang tahu batasnya di mana. Kalau di peta itu sudah Nyawangan ya, tapi yang paling pojok. Oke kita lurus saja terus, dan sebelah kanan ini sudah terlihat sungai ya. Ini ada sungai yang seberangnya ini sudah masuk ke daerah Kediri, daerah Mojo. Nanti kita lihat perbatasannya di situ ya. Nah ini jalannya sudah berganti, ini agak makadam ini. Yang tadi cor-corannya 2, sekarang 1 ya ini. Kalau tadi kan 2 pasang, ini cuma 1, seperti downhill ini. Dan kita ikuti ini cuma 1 lajur saja ini ya.
Subhanallah, ini harus hati-hati. Dan ini pemukimannya sudah mulai berubah ya. Kalau tadi rumah modern, ini di sini rumah tradisional. Nah, bisa dilihat pemukiman warga di sini seperti ini. Dan di sini ada parabola juga, karena sinyalnya agak sulit di sini. Dan sebelah kanan ini ada sungai. Nah, kita lurus saja dulu. Jadi kita lihat ke kebun ya. Apakah kita bisa masuk atau tidak? Oke, bismillah. Dan ini, waduh, ini agak sulit. Nah, ini banyak kerikil jalannya ya. Berbatu lagi ini. Di picisan. Ini sepertinya sudah masuk di Nyawangan ini ya. Harus hati-hati ini. Nah, sungainya sebelah kanan sudah terlihat. Nah, ini ada jalan nanti kita ke kanan ya. Tapi ini kita lurus dulu. Kita menuju ke pabrik karet dulu. Mengumpulkan hasil perkebunan karet. Hati-hati ya. Ini cocok kalau naik sepeda, kalau motor kurang rekomendasi ini ya. Ya seperti inilah. Maaf kalau rekamannya agak goyang-goyang karena ya treknya seperti ini. Oke, harus pelan-pelan dulu. Dan ini kanan kiri ini ada pepohonan liar ya ini. Ada pohon apa ini saya juga kurang tahu. Dan kita hampir sampai ya di depan santan. Nah, itu ada pabrik karetnya atau mengumpulkan perkebunan karetnya. Wah, itu ada tulisan apa itu? Coba kita lihat. Sepertinya harus izin dulu atau hanya pegawai saja. Ya, kita berhenti dulu, kita lihat. Nah, itu ada posnya. Coba kita lihat dulu. Nah, kita parkir di sini. Kebunan karet. Nah, ini ada posnya. Tapi sepertinya harus lapor dulu ya. Ini tertutup dan tidak ada orang. Mungkin saya urungkan dulu niat masuk sini ya. Karena sepertinya hanya pegawai saja. Dan itu sungai ya. Itu sungai perbatasannya Tulungagung Kediri. Nah, kita lanjutkan saja ya. Kita tidak jadi masuk karena sepertinya hanya pegawai saja. Nah, kita balik lagi. Ini saya dari depan tadi. Sekarang kita menuju ke sungai ya. Karena sungainya ini merupakan pembatas ya, pembatas Kabupaten Tulungagung dan Kediri. Kita lihat dulu ke sini. Nah, coba kita lihat ada apakah di sana. Apakah ada sesuatu yang menarik? Oke, kita parkir dulu. Ini kita berada di bawahnya pabrik karet ya, pabrik karet Indoco sebelah sana. Karena tidak boleh dimasuki untuk umum, hanya untuk pegawainya saja. Dan di dekatnya ini ada sungai ya. Ini kalau dilihat di peta ini seberang sungai sana itu sudah masuk ke Kediri. Di sebelah sana itu sudah masuk ke Kediri. Ini perbatasan Tulungagung Kediri via daerah Nyawangan ya. Daerah Nyawangan di Sendang atau di kaki Gunung Wilis. Ini motornya saya parkir di sana. Kita lihat aja di bawah ini. Sebenarnya ada sungai. Ini sungai dan mungkin ada air terjun juga. Jadi mampir aja sekalian ke sini. Insya Allah sungainya lumayan deras ini ya. Kita coba ke sana dulu. Ini batuannya seperti ini ya, kemungkinan ini juga diambil sudah untuk kebutuhan atau untuk dijual. Hampir saja jatuh. Ini sungainya tidak begitu deras. Kita berada di perbatasan Tulungagung Kediri.
Terus ini ada air terjunnya, bukan air terjun seperti sungai saja. Batuannya gepeng ya, jadi agak rawan. Ini sungai jadi dua, satunya sana, satunya ke sini. Dan airnya lumayan dingin seperti ini. Saya mau nyebrang ke sana dulu. Dan itu lumayan panjang ya sungainya, Insya Allah. Nah, kita ke Kediri dulu sekarang. Ini sebelah sana sudah masuk Kediri. Kalau di peta sih seperti itu. Bismillah. Ya, ini saya cari tempat yang lebih atas lagi ya. Aduh, biar enggak terlalu tertutup. Jadi ini saya di Kediri sekarang. Jadi kalau di map namanya Kali Sumberingin ya. Jadi kalau di map namanya Kali Sumberingin. Mungkin karena berada di bawah pohon beringin. Insya Allah. Ini perbatasan Kediri dengan Tulungagung. Ini saya berdiri di Kediri sekarang. Insya Allah. Dan di Nyawangan sendiri itu letaknya berada di kaki Gunung Wilis. Lumayan sangat sepi ya. Karena kemarin itu kan sampai ada isu bahwa ada harimau Jawa, tapi wallahu alam untuk penelitiannya bagaimana. Dan ini didominasi oleh pohon bambu dan ini kebun warga. Kita kembali aja ya, saya capek. Ini view kalau dari arah atas. Ini sungainya lebih tenang ya yang sebelah sini karena bercabang, kalau yang sebelah kanan ini lebih keras. Kita kembali aja dulu karena sudah siang, jam 11. Ya mungkin sekian dulu petualangan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan ini ada beberapa dokumentasi foto yang berhasil saya ambil di lokasi. Oh ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.